Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mulia Motor. Teman-teman subscribe dimanapun Anda berada, teman-teman para pemula. Di kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan sebuah motor Cina ya, Jialing 85cc atau 90cc ya. Motor ini bermasalah berisik di bagian crankcase kopling. Ketika kita tekan handle gigi, dia akan hilang bunyinya, dan ketika kita lepas bunyinya sangat kasar sekali. Baik teman-teman, sebelum saya lanjutkan video ini, saya doakan dulu teman-teman semua, semoga teman-teman semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah bagi kita. Mohon maaf ya teman-teman ya, di kesempatan ini yang ringan-ringan saja tutorialnya, karena kita belajar tentu mulai dari yang ringan ya. Kita mulai mengasah telinga kita tentang bunyi-bunyi suatu bunyi di dalam mesin, terus kita akan simpan di memori kita bahwa itu adalah bunyi itu, bunyi ini, bunyi itu. Nah, di motor Jialing ini saya sudah pastikan bunyinya, tadi saya sudah katakan bahwa bunyinya itu di bagian kopling ya. Koplingnya di depan. Kalau Jialing ini sama dengan C70 dan Astrea 800. Itu sama ya. Sama koplingnya di bagian depan. Saya udah pastikan ini bautnya longgar atau bautnya slack atau dol atau gimana ya. Yang penting di sini koplingnya itu longgar. Bunyinya seperti ini, saya akan dengarkan dengan teman-teman. Seperti ini bunyinya. Nah, parah sekali ya. Bunyinya parah sekali. Coba kita tekan, saya tekan sedikit saja. Nah, bunyi itu hilang. Lepas, bunyi lagi, tekan, hilang. Halus kembali. Lepas, bunyi lagi. Bunyi seperti ini kadang-kadang teman-teman bawa ke bengkel. Kalau saja bengkelnya jujur, bengkelnya baik, itu mungkin akan dibenari yang rusaknya saja. Nah, ini bisa-bisa saja mesin ini terbongkar semua karena bunyi seperti ini. Jadi untuk di sini saya akan perlihatkan dengan teman-teman, khususnya untuk pemilik motor Jialing atau motor apapun motornya, itu apabila bunyi berisik seperti itu, ditekan giginya, ditekan handle giginya, bunyi itu hilang, itu artinya permasalahan itu di bagian kopling. Permasalahannya di bagian kopling, cukup bongkar bagian sebelah saja, tidak perlu bongkar habis. Itu ya teman-teman ya. Saya bukan mengatakan bahwa semuanya bengkel itu seperti itu, tidak ya. Banyak juga bengkel yang baik, mudah-mudahan semua bengkel baik gitu. Namun kadang-kadang teman-teman ada keluhan juga setelah dibawa ke bengkel, dandani ini, dandani itu, kita tahu suaranya masih saja. Jadi carilah bengkel yang bisa dipercaya untuk pemilik motor. Dan untuk teman-teman bengkel, usahakan kita bekerja dengan baik, usahakan kita bekerja itu cari yang baik-baik saja. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Ayo kita lanjut pembukanya. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the play. Nah, ini ya teman-teman ya, saya perlihatkan di sini. Saya akan buka di sini. Ini stutnya, tuas stut. Nah, di sini ya sudah kelihatan ya teman-teman ya. Di sini ada baut yang kurang. Nah, ini seharusnya di sini ada 4 baut, di sini kurang 1.
Nah, kita akan buka baut di sini. Up, ya ini sudah goyang. Nah, ini ya, ini sudah longgar. Nah, jadi bunyi berisik itu adalah dari sini, ya, dari sini. Nah, ini. Kenapa dia ketika ditekan kopling itu dia hilang bunyinya? Nah, ketika kita tekan kopling, stud ini menekan dan menahan ini, menahan rumah kopling ini. Jadi ketika rumah kopling ini tertekan oleh stud ini, makanya bunyinya itu hilang. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi masalahnya hanya sedikit saja. Ya, kalau kita kedengaran tadinya kalau kita dengar dari luar itu seperti bunyi root atau stang seher. Ya, jadi ini hanya bunyi bising. Oke, kita perbaiki, kita buka di sini, kita kencangi bautnya. Oke, langsung jadi. Nah, baik teman-teman, baik sahabat semua, kita coba buka dulu baut ini. Nah, sepertinya keras ya, kuat ya bautnya di sini. Nah. Oke, kita coba buka pakai kunci mahkota. Ya, benar sekali, longgar sekali di sini. Oke, seat outnya ada, outseatnya ada. Kita pasang kembali ya, kita coba kunci atau kita lihat dulu di bagian dalam apa permasalahannya. Sepertinya ini mentok di bagian dalam. Apakah memang ada dirobah di bagian di sini? Kita akan lihat dulu. Oh. Nah, di sini masalahnya ya teman-teman ya. Di sini masalahnya apa penyebab dari motor ini bisa berbunyi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman belum tahu atau teman-teman tidak tahu. Di sini coba teman-teman lihat. Nah, ini sudah salah ya. Di sini juga sudah seperti ini. Di sini ada satu bus. Nah, ini per saya tadi buka pas di kopling. Di sini kok di stud koplingnya tidak ada per ya. Nah, ini pernya. Nah, ini sudah salah pasangan di sini. Ini per ini adalah di sini. Saya akan lihatkan. Nah, per ini di sini ya, teman-teman ya. Per ini di sini. Lalu ada bola baja ini. Nah, per ini di bagian bola baja di sini. Ya. Nah, disitulah posisi per ini. Jadi di sini ada satu bus yang tidak dipasang, bus tebal di sini ada yang tidak dipasang. Tuh saya nggak punya ini, gimana ini? Terpaksa kita mengakali cara pembuatan bus di sini. Di sini ada satu bus ya. Nah, itu yang tidak dipasang. Jadi ketika penguncian di sini itu sudah tidak menekan lagi.
Artinya kopling ini dikunci sekuatnya pun dia tidak menekan ke bagian dalam, sehingga ini bisa lepas, kadang-kadang bisa lepas. Itu untung saja dia pasang per di situ, jadi bus itu tidak gigi ini tidak lari keluar masuk karena ada per. Jika tidak dia pasang per tadi, gigi ini akan lari ke dalam dan akan terlepas dari sini. Nah, seperti itu. Jadi permasalahan di sini penyebabnya adalah karena bus di sini yang tidak ada. Aduh, gimana ya, ini susah sekali cari bus ini. Sangat susah sekali, terpaksa saya akali, saya buat dari semacam apa ya, untuk bikin bus di sini. Baik teman-teman, itu permasalahannya. Kita lanjut mengakali bagaimana cara pembuatan bus di sini. Oke, saya akan lihatkan dengan teman-teman. Itu ada bus di bagian di situ. Nah, baik sahabat, saya sudah dapatkan solusi untuk membuat bus di sini. Ini saya gunakan bekas dari dekompresi Grand. Nah, seperti ini saya potong, ada bibirnya sedikit di sini saya potong. Terus di sini saya habiskan, ada tonjolan saya habiskan dan saya ambil sedikit agar ini bisa masuk seperti ini. Bisa langsung. Nah, jadi kita tidak perlu buka sekundernya. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak saya habiskan di sini, masukkan nyangkut ya. Nah, seperti itu. Nyangkut di gigi sekunder. Jadi saya gerinda sedikit di sini, jadi bisa masuk. Kita tidak perlu buka gigi sekundernya. Seperti itu. Ya, teman-teman ya. Ini jika punya teman-teman nanti ada bermasalah atau hilang atau gimana, teman-teman bisa buat dari bus dekompresi Grand atau Supra 100 cc. Ini pas. Saya sudah cukup dengan menghabiskan bibir di sini saja dan paskan saja. Oke, itu pas. Oke, kita lanjut ke pemasangan. Nah, di sini baru ada bus seperti ini. Ingat ya teman-teman ya, di sini ada bus, lalu di sini gigi primernya. Nah, seperti itu. Untuk menentukan ketebalan dari bus itu, bus yang kita buat tadi, teman-teman bisa melihat bekas gear sekunder ini di gigi primer. Itu ada bekas ya, teman-teman bisa lihat. Nah, itu ada bekas sentuhan gigi ya. Itu ukuran daripada pembuatan bus itu. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke pemasangan di kopling. Ya, seperti ini, langsung saja pasang seperti ini dan putar sedikit gigi sekundernya agar gigi itu masuk ke di sini. Ya, agar gigi sini masuk ke sini, sedikit saja dorong ke dalam, putar. Nah, itu masuk. Oke, seperti itu. Jadi kita tinggal penguncian di sini, pasang ringnya. Ringnya mungkin sudah menyempit, kita putar saja, nggak apa-apa. Ini lebih bagus. Oke, lalu kita pasang ring outside. Lalu kita pasang murnya. Dan kita kunci kuat. Oke, seperti itu. Kita coba goyang. Nah, ini sudah tidak goyang lagi. Oke, seperti itu ya. Lalu kita lipat penahan dari baut tadi, dari mur tadi. Nah, seperti itu. Nih, saya yakin kuat. Saya yakin sekali kuat di sini. Terus kita pasang penahan di sini, ya, untuk dudukan lahar. Ini packingnya masih bagus, kita pasang saja. Nah, ini tadi murnya ada 3, nanti kita tambah 1 lagi.
Oke, lanjut ke pemasangan stud. Jangan lupa laharnya. Stud di sini lurus ya, mengarah ke lubang di sini seperti ini. Nah, ya, mengarah ke lubang di sini. Nah, titik sulitnya adalah saat pemasangan pelor baja yang 3 ini. Ini titik sulitnya pemasangan di sini. Jika kita pasang seperti ini biasanya jatuh, ya. Nah, jatuh. Nah, jatuh ya. Jadi caranya adalah kita dengan cara menjepit per ini agar dia bisa memegang atau memegang bagian di sini seperti ini. Ya, kita jepit per di sini seperti ini. Kita kecilkan lingkarannya. Agar per ini bisa memegang bagian dari ini. Nah, seperti itu. Kita coba di sini. Nah, bagian luarnya masih longgar. Kita jepit kembali. Nah, itu sudah lengket. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jika teman-teman merasa kesulitan untuk pemasangan per ini di sini, jepit saja sedikit agar dia bisa menekan atau memegang di bagian di situ. Jadi itu ya teman-teman ya, per ini tadinya dipasang di dalam, itu pernya sebenarnya di posisi di sini. Ini yang benarnya. Oke, kita langsung pasang crankcase-nya. Ini packingnya masih bagus, tidak usah kita ganti. Kalaupun teman-teman mau ganti packing, kalau putus memang harus diganti. Nah, itu pas. Langsung kita pasang bautnya. Nah, baik sahabat semua, ini sudah selesai ya. Di sini terjadi perubahan pada kopling. Saya sudah rasakan tadi terjadi perubahan pada kopling karena bus itu tadinya tidak ada, jadi setelan koplingnya jadi berubah. Sebab karena kita engkol di sini jadi loss ya. Jadi loss. Nah, ini jadi loss di engkol dan tidak ada kompresi,
hanya koplingnya saja yang berputar. Jadi kita terpaksa buka setelan kopling dan kita akan setel. Baik, kita coba. Nah, di sini setelan koplingnya di dalam di sini ya, kunci 13 dan obeng plus. Nah, saya katakan lagi, perubahan di setelan kopling ini karena bus tadi baru kita pasang ya. Jadi lari keluar daripada tungku koplingnya, rumah koplingnya keluar, jadi sehingga di stud kopling menekan. Makanya kita setel di sini. Kita buka dulu. Kita buka seperti ini, lalu kita putar ke depan. Putar ke depan sampai longgar seperti ini. Nah, ini longgar ya. Ini sudah longgar. Di sini sudah bisa diengkol. Nah, ini longgar, tapi posisi seperti ini belum pas ya. Kita cari posisi menekan sedikit ya, posisi menekan sedikit. Nah, ini posisi mentok, lalu kita kendori sekitar 2 mili saja. Hop, nah seperti itu. Ya, artinya ada kebebasan di bagian kopling. Jika menekan, nanti kampas koplingnya jadi slip atau kampas koplingnya cepat habis. Nah, seperti itu. Jadi jika kita tekan di kopling juga, di handle kopling gigi, itu ada spasi di situ sedikit saja. Nah, ini kita engkol, oke, langsung jadi. Nah, oke, langsung hidup ya, langsung hidup dan bunyinya langsung halus. Jika kita tekan kopling, kita lepas pun jadi seperti itu. Ya, oke teman-teman, jadi seperti itu cara menganalisa dari sebuah motor. Jadi itu ya teman-teman ya, cara perbaikan dari bunyi bagian kopling yang bermasalah untuk di motor Geely ini. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya pada motor teman-teman sendiri atau para pemula di motor mungkin belum tahu ya yang namanya Geely. Ini memang sudah lama motornya. Para mekanik baru mungkin masih kesulitan dalam penyelesaian masalah di motor Geely ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman bagi teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.